kekasih Tuhan di gereja Protestan di Indonesia bagian Barat dan simpatisan yang mengambil bagian dalam program Night Call. Kiranya damai sejahtera Tuhan memenuhi persekutuan kita. Sebelum kita beristirahat malam ini, kita bersama memberi diri untuk disapa oleh kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya, mari berdoa. Ya Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu yang mau mendengar firman-Mu. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu, kuasai hati, batin, dan seluruh keberadaan kami, agar kami mendengar firman-Mu dan melakukannya. Dalam Kristus Juru Selamat, kami bermohon. Amin. Pembacaan kita Yesaya 62 ayat 6 dan 7. Yesaya 62 ayat 6 dan 7. Di atas tembok-tembokmu, hai Yerusalem, telah kutempatkan pengintai-pengintai sepanjang hari dan sepanjang malam. Mereka tidak akan pernah berdiam diri. Hai kamu yang harus mengingatkan Tuhan kepada Sion, janganlah kamu tinggal tenang, dan janganlah biarkan dia tinggal tenang, sampai ia menegakkan Yerusalem, dan sampai ia membuatnya menjadi kemasyhuran di bumi. Demikian bacaan kita. Saudara-saudara, hampir semua kita tahu lagu rohani populer, O Yerusalem, kota mulia. Hatiku rindu ke sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Nyanyian ini berisi pengharapan tentang keselamatan kekal yang Allah janjikan bagi semua orang beriman. Bacaan firman malam ini berlatar belakang umat pada waktu itu dalam situasi pembuangan. Mereka akan memperoleh status baru, dipulihkan, diselamatkan oleh Allah. Bayangkan saudaraku, setelah mengalami pembuangan di Babel selama 70 tahun, Allah menghantar umatnya kembali ke Yerusalem. Mereka dipulihkan, dibaharui, menjadi bangsa yang kudus. Mereka ada di kota mulia. Mereka menjadi bangsa yang kudus. Kekasih-kekasih Kristus, kemuliaan dalam kata bahasa Ibrani kavod, yang berarti mengacu pada bobot atau nilai. Pemakaian kata kavod dekat pada kemegahan atau reputasi, kehormatan. Kita ingat kemuliaan Tuhan tampak dalam awan yang memimpin umat di padang gurun. Awan berhenti di Gunung Sinai dan Musa melihat kemuliaan Allah. Dalam bahasa Yunani, doxa. Kita ingat juga kemuliaan Allah diperlihatkan pada para gembala pada saat kelahiran Yesus. Lalu pada saat kebangkitan Tuhan dan pada saat Yesus naik ke surga. Jika di kerajaan-kerajaan, kalau ada raja atau ratu yang dilantik, diberi kemuliaan melalui mahkota yang dipasangkan di kepalanya.
lalu bangsa yang kudus. Saudara-saudara, bahasa Ibrani kados artinya terpisah, atau lebih tepat dipisahkan, tidak tercampur. Kudus adalah lawan dari cemar, kotor, dan najis. Umat dikuduskan oleh Allah sendiri dalam Yesus Kristus. Dalam bahasa Yunaninya hagios, suci, saleh. Melalui pengorbanan Yesus di kayu salib, semua salah dan dosa umat dibaharui. Aib, cemar tidak lagi diperhitungkan. Karena apa? Kita dibaharui dalam kasih karunia Kristus Tuhan. Kita dipanggil dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib. Dan itu membuat saudara dan saya menjadi bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Berbahagialah kita menuju kota mulia, Yerusalem, dan ada sebagai bangsa yang kudus. Apa artinya, saudara-saudara? Allah mengaruniakan keselamatan bagi umat, dan umat meresponsnya dengan tanggung jawab. Artinya umat mau menjalani panggilan pengutusan kekudusan itu dalam kesetiaan kasih kepada Allah. Kita terus-menerus membangun persekutuan dengan Tuhan melalui doa-doa kita serta membaca firman-Nya. Bagi calon diaken penatua, kalau kelak Anda ditemukan, maka ada pemasangan stola. Itu berarti simbol yang oleh GPIB Anda dipercayakan tugas yang mulia. Anda adalah orang yang terpilih dan dianggap berbudi luhur. Konsekuensinya apa? Tetaplah hidup berbudi luhur. Tetaplah melakukan tindakan-tindakan mulia. Saya mengajak kita membandingkannya di kitab Yesaya pasal 32 ayatnya yang ke-8. Yesaya 32 pada ayat yang ke-8 yang mengatakan, tetapi orang yang berbudi luhur merancang hal-hal yang luhur, dan ia selalu bertindak demikian. Semoga saudara-saudara merancang hal yang luhur dan bertindak demikian. Berarti berlaku mulia di hadapan Allah. Lalu bagi kita selaku jemaat Tuhan, umat Tuhan, kita ada dalam rangkaian kekudusan Allah. Baptisan kudus, perjamuan kudus, perkawinan kudus, hidup kudus. Menjadi bangsa yang kudus adalah panggilan mulia yang Allah berikan bagi kita semua. Mari saudara-saudara, kita berperan aktif dalam tugas yang Tuhan percayakan selaku umat-Nya. Dan kita mau melakukannya bukan karena kekuatan kita, bukan karena kemampuan kita, tapi karena kita merespon panggilan dan pengutusan Allah.
Terpuji Kristus kekal selamanya. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur patut kami persembahkan kepadamu ya Allah. Kami hampiri tahta anugerah-Mu yang kudus. Berterima kasih untuk firman-Mu. Tolong kami, agar kami menghayati betul makna panggilan dan pengutusan-Mu. Dan Engkau menghargai kami selaku umat yang dikuduskan. Malam ini kami berdoa, Tuhan pimpin gereja-Mu melakukan hal-hal mulia. Dan biarlah seluruh umat-Mu berbudi luhur. Berkati para pendeta, diaken penatua di seluruh jajaran pelayanan GPIB. Biarlah pelayanan mereka semarak hanya untuk memuliakan Tuhan. Kami menyerahkan pemerintah bangsa dan negara kami tercinta Republik Indonesia. Berkati pemerintah kami dari pusat sampai pelosok daerah, dari yang tertinggi sampai yang terendah sekalipun. Mereka semua melakukan tugas tanggung jawabnya dengan baik. Biarlah bangsa kami pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Dan kami bersyukur untuk 77 tahun kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tuhan, kami berdoa untuk gereja-gereja yang sedang melakukan proses pemilihan diaken penatua. Tolong Tuhan, agar proses ini berlangsung dengan segala baik dan estafet pelayanan gereja terus dilanjutkan oleh generasi baru yang Tuhan panggil dan utus. Kami mengingat mereka yang sedang terbaring sakit dalam kelemahan tubuh. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan. Jaga mereka Tuhan, berkati keluarga mereka, berkati obat yang diminum. Dan mereka tetap berpengharapan kepada Tuhan. Pada waktu yang Tuhan berkenan, mereka boleh sembuh. Berkati mereka yang mengalami luka batin Tuhan, pulihkan, bimbing dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus. Kasih-Mu yang ajaib menyertai mereka. Bantu anak-anak kami yang sudah bekerja maupun yang masih studi, agar mereka hidup dalam takut akan Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akan beristirahat. Biarlah kami tidur dengan aman dan nyaman. Besok pagi kami bangun dengan sehat dan segar. Ini kami yang datang memohon kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Demikian saudara-saudara, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Dalam rangka hari ulang tahun Pelkat PKLU GPIB yang ke-12, Majelis Sinode GPIB mengajak Majelis Jemaat bekerjasama dengan para pengurus Pelkat PKLU jemaat-jemaat setempat untuk dapat mempersiapkan warga PKLU setempat untuk turut serta memeriahkan dan mengingat rayakan hari ulang tahun Pelkat PKLU dengan ibadah serta juga kegiatan lansia berprestasi. Atas nama Dewan PKLU GPIB, kami mengajak kepada semua pengurus PKLU dimanapun berada, dengan semua anggota PKLU GPIB, mohon untuk dapat mengikuti program Dewan PKLU Lansia Berprestasi.
Terima kasih. Mari kita sama-sama sukseskan kegiatan lansia berprestasi ini. Tuhan Yesus memberkati.